Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, di sini kami kelompok 10 kode etik psikologi dari Psikologi 5D Winwali Songo dengan anggota Ananda Safira, Firda Fauzia, dan juga Fitratul Uyun akan mempresentasikan mengenai dasar intervensi. Silakan nikmati. Baik, saya Safira. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar intervensi psikologi. Sebenarnya ada banyak para ahli yang telah mendefinisikan mengenai pengertian dari dasar intervensi psikologi. Di antaranya ada Slamet dan Markham. Mereka mengemukakan bahwa intervensi merupakan suatu metode untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Lalu ada Thrall. Dia mengemukakan bahwa psikologi intervensi adalah sebuah metode yang dapat mengubah tingkah laku, pikiran, dan perasaan seseorang. Selanjutnya ada dari Himsi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan dan sebagai usaha preventif maupun kuratif. Jadi, dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi psikologi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, atau berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah perilaku atau keadaan individu, kelompok, atau masyarakat kepada kebaikan atau mencegah keadaan buruknya suatu suasana, atau sebagai usaha preventif yaitu mencegah pun kuratif yaitu menyembuhkan. Oke, selanjutnya saya Firda Fauzia akan meneruskan materi berikutnya, yaitu selanjutnya ada isi dan penjelasan dari pasal 68 Kode Etik Psikologi. Untuk mendukung uraian mengenai pengertian dari intervensi psikologi tadi, nah dalam Kode Etik Psikologi juga diatur oleh pasal, yaitu pasal 68 bab 12 tentang intervensi. Nah, yang berkaitan dengan tentunya intervensi psikologi. Berikut adalah isi beserta penjelasannya mengenai pasal 68. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Oke, yang pertama ada intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, intervensi organisasi maupun sistem. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada intervensi individual. Menurut Pomeranz, mengemukakan bahwa intervensi individual ini merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Intervensi individual merupakan terapi yang terbatas pada interaksi dua orang antara klien dan juga terapis. Intervensi individual ini dapat dilakukan pada anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Yang kedua ada intervensi kelompok. Menurut Slamet dan Markham, mereka mengemukakan bahwa intervensi kelompok adalah memahami gangguan dalam relasi interpersonal dan mengurangi gangguan yang dialami dalam setting kelompok. Anggota intervensi kelompok biasanya berkisar antara 5-10 anggota. Keunggulan dari intervensi kelompok ini dibandingkan dengan intervensi individual ialah bahwa anggota kelompok dianggap mewakili suatu lingkungan interpersonal dengan baik, sehingga dapat lebih menjamin perbaikan hubungan interpersonal tersebut. Nah, intervensi kelompok contohnya dapat dilakukan pada kelompok pecandu narkoba, atau kelompok pecandu game online, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada intervensi komunitas. Menurut
Prawitasari, ia mengemukakan bahwa intervensi pada tingkat komunitas akan mendukung proses terapeutik bagi individu dan keluarga. Plante juga mengemukakan bahwa terapi komunitas biasanya menggunakan pendekatan psikoedukasional, memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk mereka yang berisiko untuk atau sudah berjuang dengan jiwa yang signifikan, medis, atau masalah lainnya. Terakhir ada intervensi organisasi maupun sistem. Ini dilakukan kepada perusahaan, UKM, yaitu usaha kecil dan menengah, dan juga LSM, lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada metode yang digunakan dalam intervensi dapat berbentuk psikoedukasi, konseling, dan juga terapi. Oke, yang pertama ada psikoedukasi. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, serta kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dari lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Nah, psikoedukasi ini dapat berbentuk yang pertama pelatihan dan yang kedua tanpa pelatihan. Karena fleksibilitasnya, psikoedukasi ini dapat digunakan sebagai teknik kuratif dan preventif, baik secara primer untuk mencegah terjadinya gangguan mental maupun sekunder sebagai langkah pencegahan terjadinya kekambuhan. Nah, jadi psikoedukasi ini tadi ya dapat berbentuk pelatihan maupun tanpa pelatihan. Ini sebagai contohnya, di situ ada poster mengenai pencegahan COVID-19. Jadi isi dari poster tersebut berisi cara untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat tentang COVID-19. Oke, berikutnya ada konseling psikologi. Konseling psikologi kita udah familiar sekali ya. Jadi konseling psikologi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki oleh klien. Nah, istilah untuk subjek yang mendapatkan layanan konseling psikologi ini adalah klien, kita sebutnya klien. Selanjutnya ada terapi psikologi. Nah, terapi juga ini sudah sangat familiar banget ya dalam pembahasan kita. Terapi psikologi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan dari gangguan psikologis atau masalah kepribadian dengan menggunakan tentunya prosedur baku berdasarkan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Contohnya dari terapi psikologi ini banyak sekali. Yang pertama ada CBT, ada EPT, ada hipnoterapi, RABT, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada studi kasus di pertengahan tahun 2014 yang cukup menyita perhatian banyak orang, yaitu kasus kekerasan seksual JIS Jakarta International School, yang mana kasus ini merupakan salah satu dari beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia. Kasus JIS ini terjadi di sebuah institusi pendidikan yang berkelas internasional. Kekerasan seksual pada anak cukup memiliki dampak psikologis yang berat dan nantinya akan berdampak pada perilaku keseharian, kepribadian, bahkan preferensi seksual pada korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut. Kasus kekerasan seksual ini pada awalnya terungkap melalui orang tua murid yang melapor bahwa anaknya telah menjadi korban kekerasan seksual. Yang mana pelaku kekerasan ini melibatkan guru dari JIS dan cleaning service yang mana berjumlah 12 orang. Dalam kasus ini yaitu kasus Jakarta International School, pelaku kekerasan seksual pada anak kemungkinan dapat dimasukkan ke dalam gangguan pedofilia dan ada beberapa pelaku yang disertai dengan homoseksual. Orang dengan gangguan pedofilia ini itu memiliki ketertarikan seksual secara berlebihan pada anak-anak. Pada kasus ini diketahui bahwa banyak korban yang mengalami kekerasan seksual pada anak laki-laki. Hal ini dikarenakan pelaku kekerasan seksual memiliki pemahaman yang menyimpang mengenai perilaku seksual yang diperoleh pelaku masa lalu.
Yang mana Zainal, pelaku kekerasan seksual tersebut, dahulunya itu juga merupakan korban dari kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, dikhawatirkan jika anak yang telah mengalami kekerasan seksual pada masa dewasa memiliki kemungkinan yang cukup besar akan mengulangi hal yang sama dan yang pernah dialaminya ketika pada masa anak-anak. Dari penjelasan tersebut, kemudian menjadikan intervensi klinis yang penting dalam penanggulangan permasalahan pada kasus kekerasan seksual. Intervensi untuk gangguan pedofilia dirasa cukup penting dikarenakan banyak kasus yang terjadi yang akhirnya membuat trauma pada korban dari pedofilia ini. Jadi intervensi klinis ini tidak cukup hanya dilakukan kepada korban kekerasan seksual, tetapi juga harus dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual, sehingga mata rantai kasus kekerasan seksual tersebut akan terputus. Dalam melakukan intervensi ini, angka baiknya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu etiologi dari gangguan pedofilia yang ada guna lebih tepat dalam pemilihan model intervensi. Maka kita juga dapat dengan mudah menentukan intervensi yang tepat. Untuk menangani kasus JIS ini dapat menggunakan beberapa bentuk maupun metode intervensi dalam bidang psikologis sebagaimana yang telah dicantumkan dalam HIMSI dalam kode etik pada pasal 68 terkait bentuk-bentuk dan macam-macam metode dari intervensi psikologi, yang salah satunya berupa psikoedukasi. Selanjutnya ada Unity of Science. Diungkapkan Dr. Fuad Nashori, di kalangan psikolog muslim muncul dua model. Yang pertama ada intervensi murni yang bersumber dari ajaran Islam, dan yang kedua ada intervensi integrasi Islam dan psikologi kontemporer. Ia menuturkan intervensi Islam orisinal dikembangkan berdasarkan pemahaman atas ayat Al-Quran dan Al-Hadis, serta tafsir yang dilakukan ahli-ahli yang berkompeten. Dari sinilah kemudian menurutnya muncul berbagai terapi Islam orisinal tersebut. Intervensi Islam orisinal seperti ini dipaparkan Dr. Fuad Nashori dapat dibedakan menjadi terapi yang berbasis ibadah dan berbasis akhlak. Beberapa intervensi yang berbasis ibadah seperti intervensi zikir, doa, Al-Quran yaitu membaca, mendengarkan murotal dan tadabur. Lalu ada sholat sunnah dan sholat khusyuk, ada puasa, haji, dan zakat. Adapun intervensi psikologis Islam yang berbasis akhlak meliputi ikhlas, ridho, syukur, qanaah, sabar, lapang dada, pemaafan, husnuzon, tawakal, muhasabah, dan tafakur.